Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih sudah hafal sekarang bahas sedikit bahasa Sunda. Selamat datang di kampus Unpad. Kebetulan pada minggu-minggu ini sedang acara Dies Natalis yang ke-57. Sehingga mohon maaf kalau agak kredit, di luar banyak pameran, ada sedikit ribut. Yang jelas kita ingin memperkenalkan kepada ibu bapak sekalian suasana kampus kita di Fakultas Kedokteran Unpad di Ekman. Di sini adalah untuk pasca sarjana. Dan pasca sarjananya kelompok kesehatan, tidak hanya kedokteran saja, ada keperawatan, ada kebidanan, ada teman-teman juga di lantai 5 ini para peneliti di pusat-pusat studi dari berbagai bidang keilmuan. Dan dengan acara Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, tentunya untuk policy brief ini di bawah koordinator Prof. Laksono, mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan ini dalam 1 hari selesai dan bisa mendapatkan policy brief untuk masing-masing pokja. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang jelas dari sisi administrasi dan sebagainya. Untuk sertifikat juga nanti Prof, karena kita tidak siapkan untuk policy brief khusus, nanti kita usulkan saja Prof. Mohon maaf atas segala kekurangan, nanti kalau ada kebutuhan langsung saja bicara kepada kami. Di sini juga hadir ada senior kami, Prof. Ridad. Ini ada Prof. Ridad, bisa berdiri dulu. Terima kasih Prof. Beliau adalah orang kesehatan masyarakat tapi ahli parasitologi sebetulnya. Dr. Irfan, sekretaris eksekutif dari Fakultas Kedokteran Unpad, terima kasih. Dr. Dewi juga dari Departemen Gizi. Terima kasih Ibu Dumila sudah hadir. Demikian Prof. Laksono, terima kasih. Di acara hari ini kita akan ada 2 acara yang saling terkaitan ya. Yang pertama buku mengenai kebijakan Indonesia, kebijakan kesehatan. Ya. Dan nanti Bu Dr. Dumila Hayuning, yes, Dr. Anda Mars ya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat FKMUI ya, akan membahas mengenai buku yang mungkin baru pertama kali ya ada di Indonesia mengenai kebijakan kesehatan. Ini yang nanti kita lihat dan ada kaitannya juga nanti dengan inti dari pertemuan hari ini, yaitu bagaimana kita mengembangkan policy brief untuk pemerintah baru. Jadi ada 7 kelompok kerja yang ada, dan juga sebagian dari Bapak Ibu semua juga ada yang policy maker, ada yang kepala dinas kesehatan, ada yang di bidang. Ya. Dan tentunya ini hubungan yang menarik antara lagi pengambil kebijakan dengan peneliti kebijakan. Itu apakah hubungan yang saling membutuhkan atau yang mungkin saling tidak membutuhkan. Nah ini yang nanti kita akan coba diskusikan. Nanti akan diawali dari bedah bukunya Bu Dumila yang pasti banyak membahas mengenai bagaimana hubungan antara pengambil kebijakan dengan para peneliti kebijakan. Nah, kita jam 08.45 ini kita akan masuk pada sampai jam 9.30 pada bedah buku. Sebagian dari Anda sudah beli ya kemarin ya, tapi ini kita juga sedang menunggu buku yang dari lantai 2 mau dibawa ke atas, ya nanti semua akan mendapatkan dan nanti bisa ditandatangani langsung oleh Bu Tias di sini. Ya. Oke, sampai jam 9.30, kemudian antara 9.30 sampai 10.30 kita akan membahas mengenai diskusi pengembangan policy brief. Jadi kita akan lihat dari konteks mengambil kebijakan, siapa mereka, bagaimana caranya, dan apakah policy brief itu satu-satunya cara untuk menyampaikan ke pengambil kebijakan atau ada cara lainnya yang mungkin juga sifatnya itu susah untuk diterangkan ya, karena ada juga yang menyatakan bahwa mempengaruhi mengambil keputusan itu seperti seni ya, seni yang mungkin antar daerah itu beda-beda, karena di Papua dengan di DIY itu beda, apalagi sekarang tadi malam kita lihat hebohnya di DPR ya, nanti antara bupati yang dipilih oleh masyarakat langsung dengan yang dipilih oleh DPRD itu juga akan punya perubahan kultur ya, atau cara yang menarik untuk kita lihat ya.
Nah, ini nanti kita bahas pada pukul 9.30 sampai 10.30 dan ini akan sangat terkait dengan bukunya Bu Milah ya. Kemudian setelah break, kita sebelum Jumatan 10.45 sampai 11.45 kita akan bagi ke kelompok-kelompok kecil ya, yang bisa membuat semacam apa yang kita sebut sebagai draft untuk policy brief. Nah, kemudian yang dari luar Bandung yang ikut acara hari ini itu ada juga bisa diskusi sendiri, entah di Jogja atau di tempat-tempat lain, ya, untuk mulai memikirkan apa yang disebut sebagai awal kita untuk mulai kutip ya, advokasi atau kampanye atau apapun namanya untuk mempengaruhi keputusan penting dalam kebijakan. Dan nanti kita akan bahas juga apa itu keputusannya ya, nanti dalam jam 9.30. Dan setelah Jumatan kita masih tetap di kelompok-kelompok kecil ya. Dan baru nanti kira-kira jam 3:30 ya, presentasi hasil ya. Jadi tiap-tiap kelompok mungkin 5 menit saja, dan lebih ya, nanti atau 3 menit perlu dipakai apa namanya timer ya, untuk menyajikan apa topiknya dan bagaimana caranya akan dikerjakan. Ya. Karena selama setahun mendatang kita akan mencoba bagaimana advokasi kita itu apakah berpengaruh atau tidak. Sehingga pada waktu pertemuan di Padang tahun depan, ya, kita bisa mengevaluasi ya, apa-apa yang kita rencanakan pada Forum Nasional kelima ini selama setahun itu apakah mempunyai dampak atau pengaruh atau ada semacam mungkin interaksi dulu dengan pengambil kebijakan, itu bisa kita bahas pada pertemuan yang ada di Padang tahun depan. Ya. Jadi ini satu awal yang menarik, setahun mendatang akan kita pakai untuk mencoba menyusun advokasi, memberikan pada berbagai pihak yang kita tuju dan memonitor. Dan nanti kita akan menggunakan webinar, nanti juga akan ada banyak apa istilahnya itu tokoh-tokoh yang kita undang untuk apa istilahnya itu memberikan masukan mengenai bagaimana cara advokasi. Jadi inilah yang kita sebut sebagai pertemuan 3 hari, itu bisa menghasilkan policy brief yang harapannya minggu depan apapun bentuknya kita sudah mulai soundingkan atau mulai kita kirimkan masuk ke Pak Askubat Gani, tim transisi Jokowi, nanti juga pada Menteri Kesehatan yang baru, stafnya, DPR yang baru yang mau dilantik tanggal berapa ya? Tanggal 1. Jadi kita akan terus bergerak dengan cepat dan terarah. Saya kira ini nanti kita tutup dengan plan of action dan penutupan tentunya.